What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 15.6 setelah 3 hari diupdate. Di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue, dan ini sudah 3 hari atau lebih tepatnya ini adalah hari keempatnya menggunakan iOS 15.6. Oke, seberapa aman di update iOS 15.6 ini untuk pengguna iPhone semuanya. Jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di hari sebelumnya atau tepatnya hari Kamis lalu tanggal 21, iOS 15.6 itu resmi dirilis ke semua pengguna iPhone yang mensupport iOS 15. Nah, di sini iPhone 13 Pro gua per hari itu juga atau per hari Kamis dini hari itu juga sudah menginstal iOS 15.6. Jadi tepatnya ini adalah hari keempat menggunakan iOS 15.6 di iPhone 13 Pro gua. Kalau di video sebelumnya gua ngebahas terkait iOS 15.6 di iPhone XR. Seberapa aman sih di update-nya iOS 15.6 ini untuk pengguna iPhone? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah terkait iPhone storage pada iOS 15.6 di iPhone. Ya, memang kita tahu ya, ada perbaikan pada display iPhone storage di sini. Nah, gambarnya di situ, detail rinciannya terkait iPhone storage memang sudah diperbaiki di iOS 15.6 ini. Kita cek aja langsung ke bagian setting, lalu di bagian setting ini kita cek langsung ke bagian general. Nah, di general ini kita langsung pilih iPhone storage. Ya, di sini sedang loading, videonya nggak gua cut, nggak gua potong. Nah, cepet kan loadingnya ini cepet. Di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gua. Kalau lu mau tahu iPhone XR di video sebelumnya udah gue bahas, tapi di sini lebih tepatnya kita ingin mengulas seberapa layak di update-nya. Oke, gue lanjutin. Tadi untuk storage-nya loadingnya cepat, kita cek langsung ke sistem data paling bawah. Nah, sistem data gua di 13 GB atau 13,28 GB. Lalu untuk sistem iOS-nya ini 9 GB atau 9,15 GB. Jadi cukup besar, tapi ini normal dan ini dinamis, berubah-berubah ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir terkait sistem data. Bahkan di akhir video pada saat gua bahas iOS 15.4 yang ini, itu di akhir video gue tunjukin percakapan gua dengan tim Apple Support seperti itu. Jadi untuk sistem data sebenarnya nggak perlu dikhawatirin. Tapi kalau kalian ingin kecilkan, ya jalan satu-satunya restore via iTunes seperti cara di video ini. Seperti itu. Ya, untuk iPhone storage memang sudah diperbaiki dan aman ya. Memang update di iOS 15.6 ini tidak banyak ya. Fitur baru juga tidak ada, lebih ke perbaikan aja karena memang Apple kayaknya concern ke perbaikan menurut gua. Kalau misalkan bicara fitur baru, kayaknya Apple menuangkan semua fitur tersebut di iOS 16 sepertinya ya. Oke, itu terkait iPhone storage. Sekarang kita bahas terkait performance. Nah, ini dia nih performance. Sejauh ini di iPhone 13 Pro memang aman banget, nggak ada ngelek-ngelekan, lo bisa lihat sendiri. Aman banget buat sosial media, main game juga aman. Gua rasa teman-teman juga harusnya aman ya. Gua rasa ya, harusnya sih teman-teman silakan komen aja di bawah. Harusnya aman terkait performance. Gue jujur di sini gue belum menemukan bug apapun di iPhone 13 Pro gua, khususnya 13 Pro ya. Karena XR juga gue nggak nemu bug sih. Untuk sosial media aman ya. Untuk misalkan lu kamera mau video atau foto gitu ya, seperti ini video lalu ini foto. Nah, gue rasa ini aman ya, nggak ada kendala apa-apa ya. Portrait mode juga aman, nggak ada kendala apa-apa. Face ID-nya pun juga aman. Sinyal apalagi, ini iPhone gue internasional. Kalau lu belum nonton videonya, lu bisa nonton videonya di sini. Nah, iPhone ini gue beli internasional melalui Just Tip Belanja Bos, dan sinyal juga aman. Gue rasa untuk sinyal itu memang bukan dari iOS-nya, tetapi dari email kalian yang diblokir atau email kalian belum didaftarkan, seperti itu. Yang jelas untuk performance aman, belum ada bug apa-apa. Gue merasanya sih gitu. 3 hari berturut-turut ini lancar jaya untuk sosial media, dan yang terpenting tidak gampang panas bagian belakangnya. Karena kenapa? Karena jujur 13 Pro gue pada saat iOS 15.5 itu scroll TikTok, Instagram, lumayan cepet panasnya di bagian belakang, dan di iOS 15.6 ini menurut gue diperbaiki sih isu tersebut. Karena gue merasakan sudah tidak panas bagian belakangnya, jadi enjoy aja gitu sosial media pakai iPhone 13 Pro gua maupun XR gua. Karena memang isu panas itu sepertinya adanya pada di iOS 15.5 seperti itu. Jadi ya di iOS 15.6 ini so far aman, nggak panas. By the way, ngomong-ngomong performance, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak sekalian tes benchmark di iPhone 13 Pro gua. Oke, sekarang gue buka aplikasi Geekbench. Oke, di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench 5. Kalian bisa lihat sendiri di sini. iPhone 13 Pro iOS 15.6, chipset atau prosesornya Apple A15 Bionic, dan RAM-nya itu 6 GB atau 5,52 GB. Ya udah, tanpa berlama-lama kita cek aja langsung run benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja prosesnya. Ya, sudah selesai tesnya. Ini adalah hasil skornya. Untuk single skornya di 1734 dan multicore-nya di 4723. Wow. Ini angkanya yang cukup besar banget untuk tes benchmarknya.
skor ini cukup besar, dan di sini kalian bisa lihat detail sistem informationnya ya. Dan menurut gue ini hanya sekedar angka aja sih. Yang namanya tes benchmark ya, tetap aja menurut gue tetap experience saat menggunakan atau pemakaian lo sehari-hari. Menurut gue sih gitu. Ya meskipun beberapa teman-teman kita banyak juga yang merasa performance pada iOS 15.6 lagi sosial media, misalkan lagi scroll-scroll TikTok, Instagram, itu panas bagian belakangnya. Ya gue sih nggak ngerasa ya di 13 Pro gue maupun di iPhone XR gue. Dan beberapa teman-teman yang DM gue juga pada bilang kalau misalnya ada yang boros, ada yang enggak. Ya sebenarnya menurut gue kayaknya memang tergantung device-nya juga kali ya. Harusnya sih nggak ada masalah, karena pendapat gue iOS 15.6 itu perbaikan daripada iOS 15.5 seperti itu. Bahkan di video-video komen di TikTok juga sama Reels, ada yang bilang banyakan aman, dengan lebih banyak yang bilang aman, tapi ada juga yang bilang boros dan agak panas bagian belakangnya. Tapi sejauh ini performance yang gue rasakan pada iPhone 13 Pro gue, menurut gue itu aman-aman aja ya, nggak panas bagian belakangnya. Begitu pula iPhone XR. Kalau misalkan 13 Pro mungkin karena paling baru lah ya. Ya iPhone XR gue aman, dan ini paling banget sering gue gunakan untuk sosial media dan bahkan main game kayak gitu. Tapi terlepas itu semua, gue mau infoin bahwa performance iOS 15.6 di iPhone 13 Pro gue sangat aman, smooth, nggak ada kendala apa-apa. Mau sosial media, mau productivity, menurut gue ini aman banget menggunakan 13 Pro. Dan memang gue belum merasakan bug apapun di sini, mau kamera, Face ID, sinyal dan lainnya seperti itu. Jadi ya gue rasa harusnya kalian update aja ke iOS 15.6, karena itu harusnya menjadi iOS perbaikan daripada iOS 15.5. Karena 15.5 tuh aduh boros banget cuy, menurut gue sih boros, terutama di 13 Pro sih. Jadi gue rasa buat teman-teman silakan update aja untuk iOS 15.6. Oke, tadi kita udah bicara performance, sekarang kita bicara baterai. Nah, iPhone 13 Pro gue ini baru di charger tadi setelah charger terakhir itu di hari Minggu dini hari. Lo nggak percaya, gue tunjukin screenshotnya di sini. Nah, screenshot itu kalian bisa lihat. Di situ kalian bisa lihat sendiri last chargernya itu 100% Sunday jam 2 dini hari atau setengah 3 pagi ya. Lo bisa lihat di situ. Ini gue udah screenshot tampilannya juga, dan baru tadi gue charger lagi. Baru tadi. Itu pun belum gue charger pada saat gue screenshot ya. Pada saat gue screenshot tampilan itu belum gue charger iPhone-nya. Jadi menurut gue cukup awet banget baterainya iPhone 13 Pro khusus ya di iOS 15.6. Dan kita cek sekarang baterai gue. Nah, ini dia activity baterai gue, karena memang tadi baru di charger atau baru dicopot chargernya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Last chargernya 1 jam lalu di 98%, dan kalian bisa lihat sekitar 1 jam lalu berarti sekitar jam 10-an lah ya, jam 10 atau jam 9 lewat seperti itu. Jadi ini masih aman banget. Dan baterai health-nya kita cek aja. Ya, akhirnya turun gua ke 96%. Karena ini sebenarnya kemarin itu pada saat di-update masih 97%. Lu bisa nonton di video gua di sini. Nah, di situ gua kasih tahu itu masih 97%, nggak turun. Dan setelah 3 hari gua gunakan, akhirnya turun baterai health-nya 96%. It's okay, nggak apa-apa, karena memang harusnya turun baterai health-nya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih khawatir terkait baterai health, nggak apa-apa, santai aja cuy, karena ini pasti akan turun baterai health-nya seperti itu. Oke, ya itu aja menurut gue untuk baterai, karena memang gue belum merasakan boros, dan gue juga belum merasakan bermasalah pada baterai. Karena kalian bisa lihat sendiri, 1 jam lalu 98%, sekarang udah 94%. Jadi aman-aman aja menurut gue kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa boros, harusnya sih aman sih, harusnya ya. Tapi tetap balik lagi ke penggunaan masing-masing, karena menurut gue baterai itu tergantung pemakaian dan penggunaan ya, kayak gitu. Ya, balik lagi ke pembahasan di awal, seberapa layak di update iOS 15.6 ini. Menurut gua kalian update aja, karena itu pun resmi dari Apple, dan itu pun memang disarankan sama Apple. Kenapa gue bilang begitu? Karena biasanya ketika kalian belum update masih di iOS sebelumnya, itu iOS sebelumnya akan ada bug dan mengganggu kalian dalam penggunaan iPhone. Biasanya seperti itu. Memang balik lagi ke teman-teman, kalian boleh update saat ini juga ataupun nanti sama aja. Itu bebas-bebas aja. Jadi update atau tidak, menurut gua layak untuk diupdate ke iOS 15.6, karena itu menjadi perbaikan pada iOS 15.5 sebelumnya seperti itu. Ya, gue berharap iPhone kalian juga pada aman diupdate ke iOS 15.6. Oke, ya udah, gue rasa cukup ya video kali ini. Semoga kalian tercerahkan yang belum pada update, karena ini udah 3 hari diupdate. Lebih tepatnya iOS 15.6 ini udah gue gunakan setelah 3 hari diupdate seperti itu. Ya udah, segitu aja video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.